Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 yang hebat SMA Negeri 1 Leimunding. Untuk kali ini kita akan mempelajari pokok bahasan mengenai sel. Baik itu sel tumbuhan maupun sel hewan. Mari kita lihat apa itu sel. Sel merupakan unit terkecil dari penyusun tubuh makhluk hidup, baik secara unit struktural maupun unit fungsional. Komponen-komponen sel yang tersusun oleh komponen kimia dan organel sel. Komponen kimia yang menyusun sel bisa berupa senyawa organik dan senyawa anorganik. Kita tahu senyawa organik adalah senyawa yang berada atau diperoleh dari makhluk hidup, sedangkan senyawa anorganik itu adalah senyawa-senyawa dari benda-benda mati. Senyawa organik dapat berupa karbohidrat, lemak, protein, atau asam lemak, atau asam nukleat, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi senyawa-senyawa organik yang senyawa-senyawa organik yang berada di tubuh sel ini. Sedangkan senyawa anorganik diantaranya adalah air dan mineral. Kita tahu mineral bisa berupa kalsium, bisa berupa kalium, dan lain sebagainya. Bagian sel ini bisa berupa membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Kita lihat dari awal membran sel. Membran sel ini adalah bagian dari penutup seluruh bagian daripada sel. Kita perhatikan gambar. Nah, membran sel ini terdiri dari dua lapis yang disebut dengan bilayer, yaitu terdiri dari bagian ekor dan kepala yang disebut dengan bilayer ini. Bagian dari membran sel ini, nah kalian bisa lihat ini ada dua lapisan, dan yang ada bagian tertentu yang merupakan protein yang hidrofilik dan juga ada bagian yang hidrofobik. Apa itu hidrofilik? Hidrofilik ini adalah di mana protein tersebut itu akan menolak air apabila air akan masuk, ya. Ini hidrofobik. Sedangkan hidrofilik itu artinya menyukai air, ya. Ada bagian yang menolak air, ada bagian protein yang menyukai air. Ini tujuannya adalah nanti pada sistem transportasi. Di samping terdiri dari dua lapisan membran bilayer, ini ada beberapa senyawa-senyawa kimia yang berada pada membran sel ini. Di antaranya adalah protein intrinsik, kemudian glikoprotein, kemudian glikolipid, dan protein ekstrinsik. Kita lanjut pada organel berikutnya. Organel yang paling penting yang ada di dalam sel ini diantaranya adalah inti sel atau disebut dengan nukleus. Fungsi daripada nukleus adalah mengendalikan seluruh aktivitas sel yang mengandung informasi genetik dan memproduksi RNA transfer, RNA ribosom, dan RNA messenger. Nah, kalau kita lihat bentuknya, ini nukleus. Kemudian nukleus ini ditutupi oleh selaput
atau membran daripada nukleus itu ditutup oleh membran nukleus. Di dalam nukleus ini terdapat anak inti. Jadi terdapat bagian lagi daripada inti sel yang disebut dengan nukleolus. Nukleolus ini memiliki benang-benang genetik yang disebut dengan kromatin. Nah, kromatin ini berada di dalam cairan inti sel yang disebut dengan nukleoplasma. Nukleus ini mengendalikan semua kegiatan daripada sel yang berada baik di dalam yang ada di dalam sel hewan maupun sel tumbuhan. Berikutnya, semua organel-organel sel yang berada di dalam sel itu akan melayang-layang di cairan sel yang disebut dengan sitoplasma. Sito adalah sel, plasma adalah cairan. Organel berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria ini adalah organel yang berbentuk seperti silinder ya, seperti silinder. Dia memiliki fungsi sebagai tempat respirasi intraseluler. Jadi dia fungsinya itu adalah melakukan pernafasan di dalam sel, karena memang mitokondria ini memiliki banyak sekali enzim-enzim pernafasan yang berada di dalam mitokondria. Mitokondria ini terdiri dari dua membran atau dua lapisan yang terdiri dari membran luar dan membran dalam. Sedangkan di dalamnya ini terdapat membran pula yang disebut dengan krista. Dan di antara krista ini ada rongga-rongga yang diisi oleh matriks berupa cairan yang banyak mengandung enzim-enzim pernafasan atau enzim-enzim respirasi, sehingga respirasi ini intraseluler terjadinya di mitokondria ini. Dan mitokondria ini dapat dikenal sebagai the house of power karena dia menghasilkan energi. Baiklah anak-anakku sekalian, kelas 11 yang hebat, kita cukup di sini saja untuk pembahasan mengenai sel ini. Nanti kita akan lanjutkan pada organel-organel yang lainnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.